kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori pemetaan mazhab at-tafsir Ikhnas Golehar. Sebelum ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama adalah Latifa Kamila atau saya sendiri, yang kedua ada Faridatun Nisa, yang ketiga ada Muhammad Iqbal, dan yang keempat ada Syifa Rena. Pemetaan mazhab at-tafsir Ikhnas Golehar dibagi menjadi 5 bagian, yakni yang pertama ada tafsir bil ma'qul, yang kedua ada at-tafsir bidawi al-aqidah atau perspektif teologi rasional, yang ketiga ada tafsir bidawi firaq ad-diniyah atau perspektif sekte keagamaan, yang keempat ada at-tafsir bidawi at-tasawuf al-islami atau perspektif tasawuf, dan yang kelima ada at-tafsir bidawi at-tamadun al-islami atau era kebangkitan Islam atau modernis. Masuk pada pemetaan yang pertama, yakni at-tafsir bil ma'qul. Tafsir ini muncul pada masa Nabi dan sahabat. Pada masa ini banyak bermunculan tentang perbedaan bacaan Al-Quran. Menurut Ikhnas Golehar, perbedaan ini muncul tak lain merupakan usaha untuk menjaga, melestarikan, dan menegakkan kitab suci ini. Bagian bacaan mencerminkan usaha untuk menafsirkan firman Tuhan, karena pada tahap selanjutnya memiliki implikasi yang sangat jauh dalam memahami dan memaknai teks Al-Quran. Kecenderungan penafsiran pada masa ini masih berdasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai at-tafsir fi dawi al-aqidah, yaitu perspektif teologi rasional, dan at-tafsir fi dawi firaq ad-diniyah, yakni perspektif sekte keagamaan. Pada slide ini saya jadikan satu, atau kita jadikan satu, karena saling berkaitan dan tidak jauh berbeda dengan pengertian, dan hampir memiliki pengertian yang sama. Cuman perspektif teologi rasional ini menghasilkan perspektif sekte keagamaan, ya, seperti Mu'tazilah, Syiah, Sunni, dan lain-lain. Itu tidak lepas dari perspektif teologi rasional yang kemudian melahirkan perspektif sekte keagamaan. Kemudian penafsiran dalam perspektif ini hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat teologis yang sebelumnya masih berpegang pada hadis Nabi. Jadi pada masa ini itu sudah mulai muncul pemikir-pemikir rasional yang nantinya kelak kita mengenal sebagai golongan Mu'tazilah, yang mereka lebih cenderung mengutamakan pemikiran rasional mereka. Lanjut, pada masa ini mulai terjadi perpecahan di golongan umat Islam itu sendiri. Terus kemudian perpecahan pertama kali terjadi dari kaum rasionalis, yaitu sekelompok orang yang memeluk suatu mazhab keagamaan yang hendak menafikan segala bentuk konsepsi seorang muslim dan keyakinannya tentang uluhiyah, ketuhanan, baik itu hakikatnya atau tatanan ketuhanan lainnya, dan semua hal yang menyingkirkan peran akal. Penafsiran pada masa ini, penafsiran lebih banyak dipengaruhi oleh kehendak rasional masing-masing kelompok untuk mempertahankan argumen kelompok mereka masing-masing. Yang termasuk dalam kategori tafsir ini adalah tafsir yang ditulis oleh orang-orang Mu'tazilah seperti tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatun Nisa akan menjelaskan pemetaan selanjutnya dari Ikhnas. Selanjutnya itu tafsir dengan perspektif tasawuf. Tafsir dengan perspektif tasawuf ini itu tafsir yang sifatnya kebatinan atau biasa kita sebut mistik, ya. Tafsir yang termasuk dalam kategori mistik ini itu contohnya tafsir dari Ikhwan As-Sofa, Ibnul Arabi, dan Imam Ghazali. Nah,
saya mungkin bisa contohkan tafsir dengan perspektif tasawuf ini. Contohnya yaitu surat Al-Fajr ayat 29-30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, yang dimaksud jannati ini di sini Ibnul Arabi itu bukan memaknai surga seperti pada umumnya, tetapi Ibnul Arabi itu memaknai surga itu adalah diri sendiri, yaitu kita mengenal diri kita sendiri. Dalam artian, jika kita mengenal diri kita, artinya kita juga mengenal Tuhan, kita mengenal Allah. Seperti yang sering disebutkan, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka artinya ia mengenal Tuhannya. Nah, sepertinya hanya itu saja yang gambaran yang dapat saya jelaskan mengenai tafsir dari perspektif tasawuf ini menurut pemetaan dari Ignas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukur Jilan 2 akan menjelaskan pemetaan yang terakhir, yaitu tafsir tentang era kebangkitan Islam atau modernis. Tafsir ini termasuk dalam kategori tafsir yang ditulis oleh Said Amir Ali, Ahmad Han, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Tema-tema yang menjadi isu sentral adalah tentang gerakan taklid atau pembaharuan, bagaimana Islam memotivasi untuk memajukan peradaban Islam yang tertinggal dari dunia barat. Dari tafsir era kebangkitan Islam atau modernis ini, saya akan mencontohkan dari Sayyid Muhammad Han. Di sini saya akan mencontohkan tentang pemikiran Sayyid Ahmad Han tentang pendidikan. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9 yang berarti, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang kedua ada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berarti, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang diberikan ilmu atau agama beberapa derajat. Kedua ayat di atas memberikan gambaran yang jelas betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Kesuraman ilmu pengetahuan dan pendidikan dunia mulai dirasakan setelah wafatnya Sultan Aurangzeb, dan tidak kalah pentingnya pengaruh Inggris akibat penjajahan Inggris sangat terasa di India, terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Sistem pendidikan dan pengajaran di India terdiri dari dua golongan, pertama pendidikan dan pengajaran keagamaan yang dikelola oleh para ulama. Golongan ini disebut dengan golongan lama. Kedua, sistem pendidikan dan